Jadi teman-teman, senang berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Masih bersama saya dengan Bang Edi di channel Yuga Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perjumpaan kali ini, aktivitas saya pada malam hari ini, saya akan melakukan terapi pendekatan atau terapi birahi, teman-teman ya. Nah, biasanya cara ini saya lakukan agar burung itu semakin hari, semakin bertambahnya waktu, level birahinya itu semakin bertambah dengan kita, terutama kita ownernya, teman-teman ya. Jadi caranya saya simple, teman-teman. Mungkin setiap saya pulang kerja atau setiap saya baru bangun tidur, pokoknya setiap saya lewat ada di rumah ini, pasti saya lakukan terapi seperti ini. Ya, gunanya nggak ada lain agar burung itu sudah makin terbiasa. Yang udah jinak makin jinak, yang udah birahi makin birahi dengan kita ownernya, teman-teman ya. Tapi persyaratannya, teman-teman, kalau saya, cara menggantungnya harus rendah seperti ini agar tangan kita nyampai, teman-teman, sampai ya, gampang. Kan ada orang yang gantung tekukur tuh tinggi bener ya, nyampe 4 meter di rumah karena plafon rumahnya tinggi. Kalau plafon rumah saya pendek karena rumah 2 tingkat, teman-teman ya. Jadi caranya simple, teman-teman. Setiap burung pasti saya samperin, saya dekatin per sangkar layang, per burung. Saya petik, saya elus, atau saya tatapin, atau saya tatap wajahnya, teman-teman ya. Sambil saya siul agar dia terbiasa dengan suara petikan kita, terbiasa dengan wajah kita, terbiasa dengan suara siul kita. Karena beberapa burung saya ini, teman-teman, sudah bisa saya suruh bersuara dengan siulan saya di saat mereka lagi terdiam ya. Karena saya mau menggodain ini, teman-teman, dia si joker. Dia saya pelihara sudah hampir menginjak 5 tahun. Dari nol ya. Caranya simpel, teman-teman. Saya petik-petik saja. Pertama, mengapa alasan pertama itu harus saya petik? Agar terbiasa dengan petikan jari. Ya, teman-teman ya. Karena biasanya kalau teman-teman itu bertanya di grup Facebook, grup mana saja, mereka tuh nanya, burungnya udah petikan belum? Pasti itu yang pertama kali ditanya, burungnya udah petikan belum? Makanya itu alasan saya pertama, harus saya terapkan petikan ya. Joker, joker. Harus kita siul, teman-teman ya. Harus kita siul biar terbiasa. Jadi bisa kita panggil dia. Joker. Itu kamera ke sana. Nah, turun sini. Turun sini. Ayo. Kasih dulu Pak pemirsa itu, nah. Si joker ini terkadang mau, terkadang tidak, teman-teman ya. Kalau kita petik, namanya dia termasuk yang bandel karena jenis tekukur coklat tembaga. Dia lumayan susah proses untuk penjinakannya. Ayo, kasih tunjuk dulu sama pemirsa itu. Paling dia matok-matok tangan, teman-teman. Kalau nggak mukul pakai sayap. Kalau membekur kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Udah gitu aja, teman-teman. Paling ya 1 menit 2 menit ya. Habis itu kita pindah. Biasanya kita pindah. Coba kita pindah, teman-teman. Kita mundur ke sini. Nah, ya, coba kita godain. Tunggu, kamera saya tinggikan dulu sedikit. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, namanya si Ajo. Nah, ini yang paling birahi. Cukup saya dekati saja dia sudah bukur-bukur, teman-teman. Turun. Ajo, turun. Ajo. Sini. Pukul. Bah. Ayo. Jo. Sini. Pindah. Ayo. Nah, itu teman-teman ya, seperti itu, simple. Kita godain satu persatu ya. Ya lumayan menguras keringat, tapi bagus itu biar burungnya terbiasa ya. Sekarang kita pindah lagi
ke ruang tamu, bukan ruang tamu sih ya. Apa namanya? Ke kursi tamu, karena saya gantung dekat kursi tamu, mohon maaf teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, namanya si Judu. Ya, si Judu. Nah, coba kita godain. Judu? Hah? Selamat malam. Judu. Hah. Aye. Ah. Ah. Kita siul teman-teman, kita siul ya. Bukur. Turun. Mukul ya, kasar ya. Wah. Nah, udah gitu. Paling 1 menit teman-teman, 1 menit saja, 1 menit saja. Nah, kalau ini kita putar ke sini ya. Nah, kalau ini yang saya katakan teman-teman, sering saya katakan ya, ini bahan teman-teman. Ini yang pernah saya bilang, dia baru 6 bulan saya pelihara, saya ikat, tapi dia nggak seberapa giras. Lihat, kita dekati saja seperti ini. Jaraknya cuma 1 jengkal. Tapi dia nggak gelabakan lagi. Paling mentok-mentok dia angkat sayap. Nah, angkat sayap. Itu udah lumayan teman-teman. Karena ada beberapa kasus udah setahun lebih masih kayak setan teman-teman ya. Itu karena saya kejar prosesnya menggunakan terapi penjinakan. Salah satunya sering digodain seperti ini, tempat gantungnya juga rendah, terus mandi sore atau mandi malam. Itu teman-teman ya. Sekarang kita pindah ke dalam, kita godain dulu pasuk-pasukan yang di dalam teman-teman. Coba kita ke dalam kamar. Kita masuk dalam kamar. Ini satu dalam kamar teman-teman ya. Mohon maaf, kita inikan dulu biar gampang lewatnya. Video sengaja tidak saya putus-putus teman-teman, agar kita lebih terbuka ya, tidak ada edit-edit. Nah, si Rombeng teman-teman, dia penghuni kamar sendirian ya. Dia ini mantan pikat tanah, tapi dia nggak saya turunkan lagi karena pernah diserang sama alap-alap. Jadi sayapnya itu ada 4 atau 5 itu nggak bisa tumbuh lagi dari luka. Makanya namanya Rombeng. Kita coba teman-teman, kita goda. Rombeng, Rombeng. Asik. Ayo. Pukul. Nah ini si Rombeng teman-teman. Tuh ya, kita pindah ke dalam lagi. Ini kegiatan saya teman-teman ya. Saya lakukan ini biasanya tidak terhitung. Dalam sehari itu mungkin berpuluh-puluh kali teman-teman. Tidak terhitung. Wajib tugas ini saya lakukan agar burung itu terbiasa. Wajib. Nah ini satu. Dia di ruang makan teman-teman. Coba kita tinggikan dulu kameranya. Nah, ini. Ayo, kasih tahu dulu pemirsa itu. Ini namanya doping teman-teman, doping. Dia jenis tekukur abu-abu rokok. Dia paling gampang jinak. Lihat kelakuan dia. Paling manja nih teman-teman dia ini. Iya. Turun. Nyangkut ekor tali. Ini. Turun. Turun. Doping. Turun. Doping. Turun. Turun. Doping. Kasih tahu. Ukur. Ini kelewat manja kamu ini. Maunya main begini terus, nempel di tangan kerjaannya. Matok tangan. Ini kalau udah puluh birahi kayak gini teman-teman. Jadi sampai tangan gitu dinaik sama dia, mau dikawinin sama dia. Taruh aja sini, pasti turun nanti, dinaikin sama dia. Dinaikin.
Nah itu teman-teman ya, agenda-agenda saya setiap saat, bukan setiap hari ya, bisa saya katakan setiap saat, karena benar-benar cara ini saya lakukan teman-teman tidak memandang jam ya. Terkadang kalau lagi malam, saya lagi belum bisa tidur teman-teman, saya sempatkan menggoda mereka. Kalau bahasa saya goda teman-teman ya. Jadi ini salah satu terapi terpenting ini, salah satu terapi yang jangan kita abaikan agar burung itu cepat terbiasa dengan kita. Ya, kita jangan pakai jadwal. Yang penting selagi ada waktu. Terkadang walaupun cuma lewat kayak gini. Walaupun cuma sekitar metik-metik 5-10 detik aja udah lewat kita. Gitu aja. Nanti dia terbiasa seiring waktu berjalan, ya. Tapi jangan pula teman-teman nanya, ya saya udah 2 bulan saya petik-petik tapi nggak mau, itu belum teman-teman. Udah saya bilang berapa kali ya, prosesnya itu panjang, ya, prosesnya panjang. Intinya kita konsisten dan sabar. Sudah teman-teman, kegiatan saya pada malam hari ini menggoda ataupun terapi jinak ataupun terapi birahi untuk burung tukukur. Bisa untuk yang udah jadi ataupun yang masih bahan. Itu teman-teman dari saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kalimat salah, dan juga mohon maaf jika video saya terlihat kuno, terlihat norak, terlihat jadul, tanpa editan, hanya video polosan. Tapi ini yang bisa saya lakukan, yaitu video terbuka, tidak ada tipu-tipu yang lain, tidak ada potong-potong, tidak ada edit-edit. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.